Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walaha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di mushola kita ini di awal bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama sebulan atau 4 kali pertemuan ke depan insyaallah kita membahas sedikit tentang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, tulisan dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Ini kitab yang cukup masyhur, biasa dibacakan lintas mazhab. Oleh sebab itu kalau kita baca kitab-kitab di mazhab Syafi'i seperti Syarah Sahih Muslimnya Imam An-Nawawi atau Imam As-Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa, itu banyak mengutip pendapat Qadhi Iyad. Kitab Asy-Syifa ini berisi tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hampir mirip kayak kitab-kitab Berjanji atau Syimtud Duror atau Burdah. Bedanya kalau Asy-Syifa ini banyak riwayat, ya, hadis-hadis penjelasan dari sifat-sifat baginda Rasul, kemudian apa kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana kalau orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang cukup tebal. Ada yang satu jilid itu 952 halaman. Seapa 952 halaman, tebal lah. Jadi kalau mau baca belurus sebulan gak ada tuntung, bisa setahun kalau. Makanya kemudian banyak ulama ini bikin kitab-kitab yang kecil-kecil untuk menjelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Bukti kecintaan kita kepada Rasul. Bukti kecintaan itu kan kita mestinya ngerti orang yang kita cintai. Kita aja senang seseorang, walaupun nggak tahu kita kan cari-cari ini. Si Aluh kayak apa aja. Betakun kalau. Apalagi ini baginda Rasul, mestinya kita tahu. Termasuk tahu hak-haknya. Karena kita mencintai seseorang, biasanya kita tahu senangnya seseorang itu apa. Dulu ada salah satu guru kita dari Jawa Timur datang ke sini. Kemudian di sini diajak makan ketupat kandangan. Karena kita senang. Kita merasa makanan yang nyaman di sini ya ketupat kandangan, cari yang paling nyaman. Sekalinya sidin kada ketujuh. Mbah makan itu baheraan sidin. Sakit perut, jangan lagi ini jar. Ada orang dari Jawa juga disediakan ini dulu. Itu apa? Garih batanak. Garih batanak ini di Jawa kan ada. Jadi ikan di apa istilah di sini dikasih santan aja. Kita merasakan itu kok nyaman. Orang lain belum tentu suka. Apa ini ikan kering kok nggak digoreng katanya. Amis katanya. Jadi untuk urusan seperti itu kita mesti tahu apa yang disenangi, apa hak-hak Nabi, supaya kita ini tidak melakukan sesuatu yang justru Nabi tidak senang. Nah, untuk tahu itu maka perlu belajar, dan insya Allah kita pelajari hari ini ya. Dan kitab ini termasuk kitab yang paling banyak juga
Di antara kitab yang banyak disyarah, dijelaskan, terus para ulama lain menulis kitab yang terkait dengan kitab Asy-Syifa ini. Ada sekitar 80 kitab yang menjelaskan atau mentakhrij hadis-hadis di dalam kitab Asy-Syifa. Banyak ulama nulis kembali kitab ini. Misalnya ada ulama namanya Syihab Al-Khafaji. Bukan Dokter Syihab, itu bukan. Itu nulis kitab Nasimur Riyad, judul kitabnya itu. Terus ada Ibrahim Hanif Ar-Rumi nulis Khulasatul Wafa bi Syarhis Syifa, tentang kitab Asy-Syifa ini. Kemudian Asyimni Al-Misri, itu ulama wafat tahun 873 Hijriah, nulis kitab Muzilul Khafa an Alfadhish Syifa, judul kitabnya. Sampai kemudian Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, salah satu guru beliau itu Imam Ibnu Hajar. Itu menulis kitab Ar-Riyad fi Khatmish Syifa lil Qadhiyyat. Hingga Mulla Ali Al-Qari itu juga menulis kitab terkait syarah atau penjelasan kitab Asy-Syifa. Dan penulis kitab tafsir Jalalain Imam As-Suyuti itu juga menulis kitab namanya Manahilus Sofa fi takhrij ahadits Syifa. Mentakhrij hadis-hadis dari kitab Asy-Syifa ini. Jadi ini kitab bermutu itu salah satu tandanya itu banyak kitab lain yang merujuk ke situ. Dan kitab yang lain itu kitab ditulis oleh ulama-ulama besar. Ini terkait dengan kitabnya. Penulisnya sendiri itu adalah Abul Fadl Al-Qadhiyyat bin Musa Al-Yahsubi Al-Andalusi Al-Maliki. Nama aslinya itu adalah Iyad bin Musa. Julukannya atau kunyahnya Abul Fadl. Tapi biasanya kalau di dalam kitab-kitab disebut Qadhiyyat. Berbeda dengan Al-Fudail bin Iyad, itu tidak ada hubungannya. Al-Fudail bin Iyad itu jauh ratusan tahun sebelum Qadhiyyat ini. Beliau ini tinggal di Spanyol, Andalusia. Lahir tahun 476 Hijriah di kota yang namanya Sabtah di Spanyol. Bahari Spanyol itu negara Islam. 800 tahun Islam itu jaya di sana itu, 800 tahun. Jadi pusat Islam di Eropa. Spanyol. Lawas itu 800-an tahun. Turun temurun banyak ulama di sana itu yang lahir. Salah satunya Qadhiyyat ini. Pas runtuhnya itu Rabiul Awal juga, Ratu Isabella itu dengan suaminya yang membantai kaum muslimin. Jadi bisa lemah, kalau Islam itu lemah mudah dihabisi. Yang sampai sekarang Spanyol lebih terkenal sebagai negaranya siapa itu, yang pemain bola itu. Ini Qadhiyyat. Nah, beliau ini menurut Imam Az-Zahabi, beliau itu dibunuh wafatnya ini. Gara-gara apa? Gara-gara beliau itu menentang, tidak mengakui ada seorang yang namanya Ibnu Tumar, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tumar, yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Punya banyak pengikut ya, puluhan ribu pengikutnya, dan punya kekuatan politik di Andalusia itu. Beliau ini sebagai ulama jujur dengan ilmunya. Jadi beliau sampaikan tidak benar itu, dibantah ya, rupanya
yang namanya orang banyak pengikutnya fanatik, Imam Ibnu Iyad ini, Qadhi Iyad ini dibunuhnya. Jadi Bahari itu bisa begitu. Sekarang ini juga hampir-hampir kadang begitu. Orang amun ada orang terkenal kemudian ngaku yang enggak ya, dibantah, dipikirkan orang. Ya, pelajaran yang kita petik dari sini ya, orang alim ya, kalau mengerti sesuatu mestinya jujur aja, kan tidak usah ditutup-tutupin ya, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, halal katakan halal, haram katakan haram, nggak usah diperhatikan yang lain. Ini juga nasib para ulama yang lain kan, ada yang dipenjara kayak Imam Ahmad bin Hambal, kira-kira beda pendapat aja dengan penguasa waktu itu. Imam Abu Hanifah gara-gara kada mau jadi qadhi, diangkat jadi hakim kada hakun ya, lebih memilih mau diapain terserah. Kalau amun wayah ini ya, bisa menyogok untuk jadi hakim. Termasuk Imam Asy-Syafi'i ya, nggak luput lah dari yaitu cobaan yang baik insyaallah. Karena tadi tegas, halal halal, haram haram, kada bisa dibeli, kada bisa diiming-imingi jabatan. Akhirnya ya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan kita dipertemukan kelak di akhirat. Dan beliau ini sejak usia kecil itu sudah melakukan safar ya, melakukan rihlah kalau istilahnya, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Jadi dari kota Sabtah di Maghrib ya, menuju kota Cordoba. Jadi berguru kepada ya hampir 100 orang guru beliau itu. Seperti Abul Hasan bin Syiraj ya, Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Hamdain dan seterusnya. Termasuk guru beliau itu adalah Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ahli hadis ya, ahli hadis zamannya Imam Ghazali, termasuk yang dikagumi oleh Imam Al-Ghazali. Dan kemudian usia 30 tahun beliau kembali ke Maghrib dan berguru lagi. Ini tradisi beliau begitu. Jadi hidup beliau enggak kemudian usia, kalau kita kadang usia berapa, 23 sudah selesai kuliah hampir mengaji. Kalau beliau ini sudah banyak gurunya, bebulik ya. Coba bayangkan 13 tahun sampai 30 tahun merantau untuk nuntut ilmu, bebulik tetap mengaji beliau. Kemudian diangkat menjadi qadhi, jadi hakim. Kemudian pindah ke Granada, Spanyol ya. Dan pada tahun 532 Hijriah, sekitar ya hampir 1000 tahun yang lalu beliau. Di sana juga beliau jadi qadhi, kemudian banyak punya murid ya, ulama-ulama besar itu murid beliau. Ini tentang penulis kitab Asy-Syifa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekitar kitab, dan kitab ini ada 4 bagian. 4 bagian ya. Bagian pertama itu ada 4 bab. 4 bab. Ini seperti kitab Ihya itu ada 4 bagian juga. 4 bab. Jadi bagian pertama itu terkait dengan bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat mulia beliau, kedudukan beliau, kemudian tanda-tanda kerasulan beliau, kemudian mukjizat beliau. Itu ada 4 bab di bagian pertama.
Bahagian kedua itu ada 4 bab juga, ada 4 bab juga terkait dengan fima yajibu 'alal anam min huquqihi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang merupakan kewajiban manusia terhadap hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian kedua, ada 4 bab. Kemudian bagian ketiga itu membahas tentang sifat-sifat yang mustahil pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 bab di situ. Kemudian bagian 4 itu hukum mencela dan mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 bab di situ. Jadi lengkap insyaallah membahas ini. Walaupun enggak terlalu tebal-tebal amat ya. Tergantung pencetaknya. Ada yang 900-an halaman jadi 1 jilid, ada yang jadi 2 jilid. Harganya juga enggak mahal. Mungkin sekitar 100 sampai 300 ribuan kitabnya itu. Bandingkan dengan kitab yang lain yang cukup mahal. Dan zaman sekarang enggak perlu beli. Sampean punya HP, tinggal di-download. Mau cetakan mana kawan? Tinggal dibaca. Bawa kemana-mana kawan. Mau mendownload yang suaranya, penjelasannya ada juga ya, di situs Wakfiyah itu, situs wakaf. Ada suaranya, cuma bahasa Arab sih penjelasannya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, insyaallah kita bahas ini di bahagian 2 saja. Bahagian 2 mungkin juga bahagian 4. Karena bahagian 1 insyaallah sudah banyak diceritakan di dalam ceramah-ceramah maulid. Banyak benar sudah. Insyaallah tiap maulid cerita keutamaan baginda Rasul, bagaimana mencintai Rasul dan sebagainya. Nah, kita insyaallah mungkin bahas sedikit-sedikit di bahagian 2, yakni terkait dengan fima yajibu 'alal anam min huquqihi sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa-apa saja yang wajib bagi kita terkait dengan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 bab, ada 28 fasal. Kalau kita bacakan peluru saja panjang juga. Jadi kita ambil beberapa pelajaran. Kalau orang kuliah itu biasanya 1 kitab yang tebal pun sekali pertemuan habis sebetulnya. Kita ada 1 kali pertemuan, ada kitab 1000 halaman, itu bisa kita sampaikan dalam 1 jam. Tapi bikin makalah dulu biasanya. Kalau ini sedikit-dikit. Apa saja kewajiban kita terhadap hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haknya Rasul itu loh apa? Yang kalau tidak kita tunaikan, kita ini tidak pantas mengaku cinta Nabi. Tidak pantas mengaku cinta Rasul, tapi haknya tidak kita kasih. Sama seperti kita mengaku mencintai istri kita, tapi hak-haknya tidak kita penuhin. Sekedar omongan saja. Maka cinta yang dusta, itu dusta. Apa saja haknya? Pertama, kata beliau ya, ada bab fasal fi fardil imani bihi wa wujubi ta'atihi wa atba'i sunnatihi. Tentang kefarduan untuk mengimani beliau, kemudian kewajiban mentaati beliau dan mengikuti sunnah beliau. Ini bagian kedua, bab pertama. Jadi hak beliau itu pertama diimani. Ini kalau tidak beriman, ya enggak memenuhi hak Nabi. Mengimani Rasulullah. Kemudian yang kedua, wajib mentaati beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jadi tidak cukup kita itu beriman kepada Allah semata.
Nggak cukup sekedar ketuhanan yang Maha Esa, nggak cukup. Harus dibarengi dengan keimanan kepada baginda Rasul dan juga menjalankan syariat atau sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini Qadhiyat mengatakan wal imanu bihi sallallahu alaihi wasallam huwa tasdiqu nubuwatih. Iman kepada baginda Rasul itu adalah pertama dengan membenarkan kenabian beliau. Membenarkan itu. Beliau itu nabi, harus dibenarkan. Wa risalatillahi lahu. Membenarkan risalah Allah yang dibawa oleh beliau. Kadang kemudian ajaran Islamnya yang dibawa beliau kita tolak. Kita ngaku cinta Rasul, kita benarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita imani, tapi ajarannya nggak kita pedulikan. Itu tidak memenuhi hak. Kemudian wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa bihi wa ma qalahu. Membenarkan seluruh apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan-urusan baik itu terkait dengan ibadah, urusan-urusan terkait dengan keluarga, bagaimana Rasulullah itu menetapkan hukum-hukum keluarga, urusan-urusan terkait dengan mengatur masyarakat, urusan-urusan terkait dengan hubungan antar negara. Itu semua ada hukum-hukum syariat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan. Kalau kita kaji di dalam fikih itu kan juga banyak ini pembagiannya kan. Ada fikih ibadah, fikih muamalah terkait kita begawi, mencari penghidupan. Ada fikih usrah, fikih keluarga. Ada fikih jinayat, fikih hukum pidana. Itu terkait apa? Mencontoh Rasul itu ya mestinya itu kita pakai. Kadang kita mengkajinya tidak sampai selesai kan? Tidak sampai selesai. Sehingga kita kadang berkeluarga pun kita tidak mengikuti Rasulullah. Kita bicara apa, mengatur masyarakat nggak pakai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masyarakat itu rusak. Kemarin baca berita di Palangkaraya itu ada salah satu kafe yang apa, deklarasi itu ya, deklarasi LGBT, laki-laki dengan laki-laki ya, sudah bermesraan gitu. Jadi pacarannya bukan laki-laki perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki. Palangkaraya banyak itu sudah di daerah kita ini banyak. Di Banjarbaru ini banyak kasus ini juga AIDS, penyakit yang itu yang menyerang imun. Jadi kalau sakit itu kena penyakit sedikit aja tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya orangnya kurus banar. HIV AIDS itu. Itu tanya itu Adam yang di sini nih kasusnya. Dan yang paling banyak penularannya untuk kasus Banjarbaru itu karena hubungan sejenis, ya, laki-laki kawin dengan laki-laki, main sesama pedang-pedangan itu. Saya tidak bayangkan gimana begitu ya. Banyak kasusnya itu banyak sebetulnya, cuma memang nggak terungkap. Saya tahu ya ada beberapa orang yang kena itu. Ya, mudah-mudahan kita dijaga, diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit itu. Hati-hati. Ada orang yang biasa-biasa sudah punya bini, punya anak, masih juga ya, masih terkena AIDS juga. Punya istri, punya anak, ASN ya, pegawai negeri, kena. Hati-hati. Karena apa? Dibiarin begitu saja. Nggak dianggap itu melanggar undang-undang.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu dosa besar, ada hukumannya mestinya. Jadi hati-hati. Jadi haknya Rasul itu aturan yang dibawa, seluruh apa yang dibawa Rasul yang itu merupakan wahyu dari Allah, itu mestinya kita benarkan. Itu nang bagus, yaitu walaupun mungkin wayah ini kada digawe, tapi minimal dibetulkan, itu yang bagus. Dan tanpa itu masyarakat jadi rusak itu. Masyarakat jadi rusak. Makanya di Al-Qur'an itu kan Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, maksudnya beliau itu sendiri sudah rahmat, ya, rahmat secara umum itu kepada muslim maupun non muslim. Dengan diutusnya beliau nang bahari itu, kalau orang itu banyak durhaka itu bisa dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Umatnya Nabi Nuh banyak tidak beriman, sudah semua habis digulung banjir. Umatnya Nabi Lut banyak yang tadi sudah kada beriman, laki-laki kawin dengan laki-laki, akhirnya Allah hujani batu, habis mereka. Nabi Zakaria dan putra beliau Nabi Yahya itu dibunuh, Allah habiskan itu pembunuhnya itu. Allah telan itu, gempa habis itu di Raja Herodes itu. Habis. Tapi dengan diutusnya Rasul kada kayak gitu. Mau beriman kah, mau durhaka kah, Allah tunggu itu sampai hari kiamat baru nanti diberikan hukuman. Atau kalau dihukum di dunia itu tidak semuanya habis kada. Ya, oleh sebab itu kayak di Amerika itu resmi legal di 50 negara bagian, laki-laki boleh menikah secara legal dengan laki-laki di Amerika itu. Allah biarin aja. Kada kemudian mana itu katanya dihujani batu, ini hujannya masih hujan air. Itu terserah Allah, ya, terserah Allah. Dengan diutusnya Rasulullah enggak dihabiskan begitu, tidak. Yang kedua, rahmat Rasulullah diutus itu adalah dengan membawa risalah itu, membawa hukum, aturan itu yang menjadikan masyarakat baik dia muslim atau tidak merasa nyaman juga kalau hidup diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, jadi pura-pura tidak tahu ada hukum syariat, pura-pura tidak tahu kalau Rasul itu juga diutus untuk mengatur kehidupan manusia, bukan sekedar ngurus kehidupan akhirat saja. Pura-pura tidak tahu, kemudian mengambil aturan yang lain, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Kata beliau, sempit hidup di dunia, hatinya tidak merasa lapang, walaupun mungkin harta banyak, walaupun mungkin di dalam kehidupan dunia itu dia kelihatan secara fisik itu anteng-anteng, adem ayem, banyak aja penghasilan, tapi hati tidak bisa lapang. Dan ini sebagaimana kata WHO cocok dengan kehidupan sekarang. 1 miliar manusia di dunia ini, dari sekitar di dunia ini ada 7 miliar, 1 miliarnya itu kena gangguan kejiwaan, gangguan jiwa, mulai yang kecil sampai yang besar, termasuk di Indonesia. Ingin tahu, datangi Sambang Lihum kalau di sini. Datangi Sambang Lihum. Belum yang
sekitar berapa 50 ribuan di Indonesia ini yang hidup di dalam pasungan gitu. Dalam pasungan. Padahal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Kehidupan yang awalnya jahiliyah itu berubah jadi baik. Sahabat itu ada yang namanya Abu Kilabah. Saat tua itu sudah tidak berfungsi lagi kaki dan tangan, lumpuh, tidak ada yang ngurus. Anak beliau meninggal, tinggal bisa lidah aja yang berbicara. Itu beliau masih bersyukur kepada Allah. Ini kadang ada orang yang sakit sedikit saja bunuh diri, banyak begitu. Ada orang namanya Ummu Zufar, binian hitam, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan. Kalau kumat itu sering terbuka auratku. Doakan ya Rasul supaya Allah menyembuhkan penyakitku ini. Apa kata Rasulullah? In sabarti walakil jannah. Kalau engkau sabar, bagi engkau surga. Tapi kalau engkau mau, kata Rasulullah, ku doakan supaya Allah sembuhkan engkau. Akhirnya apa kata Ummu Zufar ini? Aku akan sabar saja ya Rasul. Jadi kalau usah didoakan sembuh. Ya, coba bayangkan sakit ayan lah. Ada Nabi yang kalau mendoakan insya Allah sembuh. Tapi beliau minta didoakan, diberitahu kalau engkau sabar, bagi engkau surga. Akhirnya beliau nggak minta didoakan sembuh. Tapi setelah beberapa waktu ingat, ya Rasulullah, tapi kalau aku kumat auratku terbuka. Nah, luar biasanya itu. Maka doakan ya Rasul supaya kalau aku kumat auratku tidak terbuka. Ummu Zufar. Sehingga sahabat itu ketika melihat Ummu Zufar itu ya, menggawil sahabat yang lain, maukah kutunjukkan wanita dari penduduk surga nanti? Ditunjukkan itu loh orang itu. Ya, hadhil mar'atus sauda, binian hirang itu. Ya, kemudian diceritakan riwayat tadi. Luar biasa itu, sabar itu. Sekarang kadang punya penyakit sedikit aja sudah kesana kemari ribut benar. Sampai hal-hal yang nggak benar kadang dilakukan. Sehingga akhirnya jadi korban dukun-dukun palsu. Bayar ini, bayar itu, ya Allah. Dan akhirnya kada sembuh juga. Allah juga yang menyembuhkan itu. Dan dalam kondisi begitu beliau itu masih ingat ajaran Rasul untuk nutup aurat. Coba bayangkan itu. Kena ayan, kumat, terbuka aurat, itu mestinya tidak berdosa terbuka aurat itu, karena tidak sadar tadi. Saya itu pernah lihat orang kena ayan pas di masjid, tiba-tiba model gelipar-gelipar sendiri. Bingung juga kita, diapain ini ya? Tak biarin aja, nggak tahu caranya. Tapi sebentar kemudian sadar, sini beliuran, sini beliuran. 2 kali saya lihat itu ya. Pertama di masjid itu dulu di Balikpapan. Kemudian pas orang naik motor itu jatuh seorangan. Untung mobil ini enggak laju itu ya. Di depan jatuh. Ternyata itu ayan. Kalau sudah kumat begitu, aurat terbuka enggak berdosa. Tetapi beliau itu masih mikir kayak apa supaya aurat itu tetap tertutup, sehingga minta doa kepada Nabi supaya kalau saat nggak sadar kena ayan, Allah jaga aurat. Wayah ini banyak babinian, kada kena ayan pun aurat dibuka coba. Kena ayan kada, sehat-sehat aja, aurat dipamer-pamerkan. Jauh benar dengan Ummu Zufar, jauh benar. Jadi kita lanjutkan ke sini. Kewajiban kepada Nabi tadi membenarkan ya, kenabian beliau, membenarkan risalah beliau, kemudian membenarkan seluruh apa yang dibawa Rasul. Jadi kita pelajari seluruh ya hukum-hukum Islam itu. Al-Quran paling minim itu, Al-Quran itu apa saja hukum-hukumnya, nanti hadis dipelajari itu.
Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi syahadatal lisan, dan menyelaraskan, ya, membenarkan atau menyesuaikan pembenaran di hati itu dengan syahadat lisan. Jadi bukan hanya membenarkan saja, tapi lidahnya juga sama, sesuai dengan hatinya. Sehingga kalau memang betul membenarkan Nabi, mestinya bersyahadat. Kada seperti orang-orang kafir. Banyak orientalis nulis buku mau ngagumi Nabi, tapi kada mau bersyahadat. Ya. Banyak orang begitu. Jadi harus lidah itu bersyahadat bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersaksi lisannya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa idza ijtama'at tasdiqu bil qalbi, kalau terkumpul dalam diri seseorang, dalam hatinya itu membenarkan tadi kenabiannya, risalahnya, apa yang dibawa Rasul itu dibenarkan dalam hati, wa nutqu bisyahadati bidzalikal lisan, kemudian lidahnya itu membenarkan juga, tamal imanu bihi wat tasdiqu lahu, maka sempurna imannya itu. Sudah betul-betul beriman itu begitu. Kalau tidak, membenarkan aja dalam hati tapi lidahnya kadang ngucap kayak apa. Nah itu ikhtilaf, para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan itu dihukumi kafir di dunia, di akhirat dihukumi kafir juga. Hatinya membetulkan, tapi lidahnya kadang mau bersyahadat. Tapi mayoritas ulama, ini dibahas juga di dalam kitab Asy-Syifa, mayoritas ulama menghukumi tadi sesuai zahirnya. Zahirnya dia kafir, ya kafir, kadang mau bersyahadat. Tapi sebagian ulama mengatakan itu mukmin juga, ya, Allahu a'lam. Ini urusannya dengan Allah Ta'ala di akhirat. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pasal pertama. Jadi kewajibannya itu terkait hati dibetulkan betul-betul, kemudian lisan juga mestinya cocok dengan hati itu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nanti yang poin kedua dan seterusnya mudah-mudahan bisa kita sambung. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.